Halo adik-adik, berjumpa lagi dalam pembahasan struktur aljabar. Kali ini kita akan bahas tentang ring ya, pengantar ring. Sini kita akan bahas tentang definisi ring, kemudian ada field, kemudian masuk ke daerah integral. Itu yang kita bahas dulu di sini ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, yang pertama adalah tentang definisi ring. Sebelumnya kita sudah bahas tentang grup. Bedanya grup dengan ring apa? Persamaan dulu ya. Pertama dia himpunan tak kosong. Nah, bedanya di mana? Kalau grup, itu kemarin grupnya hanya satu operasi, sedangkan ring dia punya dua operasi. Misalkan dinamakan jumlahan dan pergandaan ya, operasi pertama, operasi kedua. Tidak harus tambah dan kali ini ya, nggak harus ya. Ini hanya contoh saja, hanya penamaannya saja, nanti definisinya bebas gimana saja boleh, yang penting dia berupa operasi. Nah, ini disebut ring atau istilahnya itu gelanggang. Jika demikian syaratnya apa? Yang pertama, ini grup ya, grup A dengan operasi penjumlahan dia membentuk suatu grup komutatif. Nah, yang kedua, pergandaan, operasi keduanya di sini memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Ini bisa ada karena operasinya sudah dua. Kalau satu operasi kan tidak ada distributif. Kalau dua operasi bisa menggunakan sifat distributif. Ini distributif kiri, dari kiri dioperasikan. Ini distributif kanan. Nah, kalau dia ring, notasinya seperti ini. Himpunannya operasi satu, operasi kedua. Oke, itu definisi dari ring. Contohnya apa contoh ring? Contoh ring yang ada dua operasi yang paling gampang ya, bilangan real. Dengan operasi pertamanya penjumlahan, operasi keduanya pergandaan. Ini berupa ring ya. Perkaliannya jelas asosiatif karena kita sudah tahu asosiatif perkalian di bilangan real ya. Penjumlahannya sudah merupakan grup komutatif. Masih ingat ya sifat dari syarat-syarat dari grup ya? Ada 3 ya. Apa aja itu kemarin sifat-sifat grup selain dia tertutup terhadap operasinya? Dia harus sifat asosiatif. Yang kedua ada identitas ya. Yang ketiga ada inverse. Ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya asosiatif, memuat elemen identitas secara penjumlahan tentunya karena ini grup secara penjumlahan. Kemudian ada setiap elemennya punya inverse terhadap penjumlahan. Komutatif lagi satu karena dia grup komutatif. Di sini kita akan hati-hati menggunakan istilah identitas dan inverse ya, karena kita sudah punya dua operasi. Identitas terhadap operasi yang pertama penjumlahan biasanya dikenal sebagai istilah elemen netral atau elemen nol misalnya. Nah, itu biasa kita gunakan istilahnya untuk identitas penjumlahan. Kalau terhadap perkaliannya bisa menggunakan elemen satuan nanti ya. Itu akan kita bahas di belakang. Contohnya tadi sudah ini bilangan real. Contoh lain, kalau Z dengan operasi penjumlahan dia grup, tambahkan operasi perkalian. Asosiatif nggak perkalian dibilang bulat? Asosiatif ya. Distributif ya mengikuti dari real. Ini juga merupakan ring. Ingat di ring tidak mengisyaratkan adanya identitas pergandaan ya. Jadi operasi yang kedua itu tidak memerlukan identitas di ring. Inverse juga tidak ada. Inverse juga tidak disyaratkan. Inverse terhadap operasi pergandaan juga tidak disyaratkan di ring ya. Dia hanya mensyaratkan asosiatif dan distributif saja. Oke, kita lanjutkan. Sifat ring. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis ring berkait dengan sifat-sifat tambahan dan syarat-syarat tambahan yang dimiliki. Yang pertama, ring dengan elemen satuan. Oh, ini namanya sudah jelas ya. Elemen satuan. Berarti dia memiliki elemen satuan ya. Jika terdapat A dengan sifat, nah ini elemen satuan ini identitas terhadap perkalian ya.
identitas terhadap pergandaan atau perkalian sama ya. Kemudian ring komutatif. Yang komutatif apanya? Penjumlahannya pasti ya, kalau sudah ring, penjumlahannya pasti komutatif. Kalau ring komutatif itu yang komutatif adalah operasi perkaliannya atau pergandaannya. Yang berikutnya tentang pembagi nol kiri dan pembagi nol kanan. Jika AB elemen tak nol, elemen nol ini maksudnya adalah identitas penjumlahan. Elemen identitas penjumlahan atau juga dikenal elemen netral ya. Ketika A dan B ini bukan elemen netral, kemudian hasil pergandaannya sama dengan 0, A dan B ini tidak 0, tapi hasil pergandaannya itu sama dengan 0, maka A atau dan B ini dinamakan sebagai pembagi 0. A dikatakan pembagi 0 kiri karena sebelah kiri, dan B pembagi 0 kanan ya. Selanjutnya tentang sifat-sifat ring yang berikutnya. Tadi sudah kita bahas sebagai pembagi 0. Nah, sekarang istilahnya ada istilah unit sekarang nih. Jika A adalah ring dengan elemen satuan, masih ada ring elemen satuan ya. Berarti ada identitas pergandaan ya. Identitas pergandaan. Satu elemen A ini disebut unit jika terdapat B dengan sifat A, E sama dengan dengan sifatnya adalah A, B sama dengan E, kata E ya, ada kesalahan. Jadi sifatnya adalah AB sama dengan E. E ini identitas pergandaan. Jadi A itu unit kalau ada B-nya. B pun akan dikatakan sebagai unit jadinya ya. Jadi A dan B ini bisa dikatakan dia saling inverse terhadap operasi pergandaannya. Jadi yang punya inverse itu dinamakan sebagai unit ya. Unit artinya inverse pergandaan. Oke, lanjut. Definisi berikutnya. Ada yang namanya istilahnya ring pembagi. Tadi sudah ring dengan elemen satuan, ini masih menggunakan. Jika A suatu ring dengan elemen satuan, A disebut ring pembagi jika setiap elemen yang bukan 0 mempunyai inverse terhadap pergandaan. Ini lanjutannya sini ya. Pertama kita dikenalkan tentang unit atau elemen yang punya inverse. Nah, kalimat lainnya untuk ring pembagi dan division ring adalah setiap elemennya merupakan unit ya. Nah, elemennya merupakan unit karena memiliki inverse. Karena di ring itu elemen-elemen yang memiliki inverse ada pergandaan dinamakan unit. Diberikan definisi 15. Itu AB sama BA sama E. Untuk setiap elemen yang tak nol ya. Setiap elemen yang tak nol. Nol ini adalah untuk identitas penjumlahan. Jadi ada beberapa kesepakatan yang kita harus pegang di sini ya. Identitas penjumlahan dinamakan elemen netral atau sering disebut sebagai elemen nol ya di ringnya. Sedangkan identitas perkalian atau pergandaan dinamakan elemen satuan ya. Jadi itu kesepakatannya untuk di ring. Oke, berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang field ya. Field atau istilahnya juga lapangan. Yang pertama kita lihat dari beberapa ring ini ya. Ring ini, pertama Z itu merupakan ring komutatif tapi bukan ring pembagi. Kita cermati lagi, ring komutatif itu adalah
syaratnya adalah perkaliannya komutatif ya. Pergandaan bersifat komutatif. Sedangkan ring pembagi adalah setiap elemen tak nol memiliki inverse pergandaan. Itu yang kita gunakan sebagai catatannya. Di Z dia tidak memiliki inverse pergandaan. Kemudian RC keduanya dia oke. M ini matriks 2x2 bukan ring pembagi. Mengapa? Karena kalau det-nya 0 dia tidak punya inverse. Komutatif juga pasti enggak ya, karena perkalian matriks tidak komutatif. N 2x2, N ini adalah matriks singular, non-singular. Non-singular. Non-singular berarti determinannya tidak sama dengan 0. Jadi dia akan punya inverse. Jadi dia menjadi ring pembagi. Nah, dari konsep-konsep dari Jonathan ring ini, di dua ring ini, di dua syarat yang terpenuhi ini, yang ya ini komutatif dan ring pembagi itu, itulah yang dinamakan sebagai field. Jadi field itu merupakan ring pembagi yang komutatif. Kalau dia tidak komutatif, berarti dia skew field. Skew field itu contohnya adalah si matriks non-singular 2x2 atas bilangan real. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa field itu syaratnya apa? Yang pertama dia harus misalkan si F ya. F adalah field syaratnya, maka pertama F terhadap operasi penjumlahan dia harus grup komutatif. Kemudian yang kedua apa? Oke, berarti setiap elemennya memiliki inverse pergandaan. Nah, ya. Dengan elemen satuan harusnya kan, karena ring pembagi itu adalah ring dengan elemen satuan. Kita tidak bisa berbicara inverse kalau tidak ada elemen satuan. Jadi setiap berbicara inverse pasti ada elemen satuan dulu. Ring pembagi adalah ring dengan elemen satuan yang setiap elemennya tak nolnya memiliki inverse. Jadi ring pembagi itu syaratnya pertama harus ada elemen satuan. Dia ada elemen satuan, kemudian ada ada inverse, berarti itu sudah merupakan sifat dari grup. Jadi F tak 0, F minus 0 dengan operasi pergandaan, dia merupakan grup. Tepatnya adalah grup komutatif karena perkaliannya bersifat komutatif juga. Nah, ini ya. Pergandaannya juga komutatif. Nanti dia juga grup komutatif. Terakhir sama distributif. Jadi simpelnya seperti ini untuk field-nya. F adalah penjumlahan grup komutatif terhadap operasi kedua yang F tanpa 0, F tak 0, dia juga grup komutatif. Ini komutatif, juga komutatif, dan terakhir sifat distributif. Jadi itu syarat dari field. Bentuk lainnya ya, selain kita bergerak dari ring dulu, kemudian ring pembagi, kemudian ring komutatif. Kalau sekaligus dari 0, kita bisa lakukan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya tentang daerah integral. Sebelum masuk ke pengertian daerah integral di sini, nah kita lihat dulu teorema-teorema yang di atasnya ini ya. Zn, nah kita ring Zn yaitu dengan operasi penjumlahan modulo n dan perkalian modulo n. Pembagi nolnya adalah elemen yang teraktif prima dalam n. Pembagi nol ya, kita lihat lagi ke pembagi nol. Pembagi nol apa? Pembagi nol adalah a kali b sama dengan 0, tapi ab tidak sama dengan 0. Ini namanya pembagi nol. Contohnya di Zn di Z6. Maka 2 kali 3 sama dengan 2 dan 3 itu dinamakan pembagi 0. Jelas 2 dan 3 ini tidak relatif prima dengan n. Kalau 1 kali berapa biar 0?
1 kali 2, 3, 4, 5 nggak bisa. Harus 1 kali 0. Jadi 1 itu bukan membagi 0 ya, karena 1 nggak bisa dikalikan dengan yang tak 0 menghasilkan 0, nggak bisa. Jadi hanya yang tidak relatif prima saja yang merupakan pembagi 0. Akibatnya apa? Akibatnya diberikan di akibat 3/1, kalau P-nya prima, contohnya 7, maka dia tidak akan memiliki pembagi 0. Mengapa? Karena tidak ada yang tak relatif prima dengan 7. Elemennya adalah 0, 1, 2, 6. Dari 1 sampai 6 ini nggak ada yang tidak relatif prima dengan 7, semua relatif prima. Sehingga dia tidak memiliki pembagi 0. Nah, beranjak dari sana, kita definisikan satu struktur namanya daerah integral, suatu ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memuat pembagi 0. Nah, itu contohnya. Itu contoh daerah integral apa? Yang tadi ini. Zn dengan n-nya prima. Dia merupakan daerah integral. Contoh lain siapa? Himpunan bilangan bulat. Bilangan prinsip penjumlahan dan perkalian standar. Ini juga merupakan daerah integral. Nah, oke. Dari pengertian-pengertian itu, nah kita bisa lihat diagram seperti ini. Ada ring komutatif, ada ring dengan elemen satuan, dan ada daerah integral. Daerah integral itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memuat pembagi 0. Ya, itu untuk daerah integral. Nah, field itu lebih khusus dari daerah integral. Mengapa dia lebih khusus dari daerah integral? Berarti ada nggak sifat di field yang tidak dimiliki oleh daerah integral? Nah, coba kalian pikirkan itu. Ada nggak sifat di field yang tidak dimiliki oleh daerah integral? Sifat field yang tidak ada di daerah integral. Nah, ada nggak ini? Nah, kira-kira apa itu sifat field yang tidak dimiliki oleh daerah integral? Kembali kita ingat ya, field ini daerah integral ini syaratnya adalah tidak memiliki pembagi 0 ya. Kalau field syaratnya adalah setiap elemen tak 0 memiliki inverse terhadap pergandaan. Daerah integral itu hanya tidak memiliki pembagi 0 saja. Tidak harus semua elemennya punya inverse. Contoh daerah integral tadi set P ya, set P dengan P' di daerah integral. Dan ternyata dia juga merupakan field. Nah, ada nggak sekarang daerah integral yang bukan field? Tentu ada ya. Contohnya adalah si himpunan bilangan bulat. Perkalian antara bilangan bulat tidak mungkin menghasilkan 0. Kalau dia tak 0. Tapi dia tidak memiliki inverse. Elemen tak 0-nya ada yang tidak memiliki inverse. Nah, gitu ya. Jadi ada di sini, contohnya di sini ada Z. Kalau Zn di mana? Zn n bukan prima. Dia di daerah integral? Enggak kan, dia memiliki pembagi 0. Jadi dia ada di luar sini. Dia komutatif dengan elemen satuan, nah dia ada di sini. Oh, Zn. N tak prima. Nah, itu struktur contoh-contoh dari beberapa ring dan struktur-struktur yang lebih khusus ya. Jadi yang lebih khususnya nanti ada field. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di daerah integral, hukum cancelasi berlaku, cancelasi terhadap perkalian ya, cancelasi pergandaan ya, berlaku dalam ring hanya jika ring tersebut tidak memuat pembagi nol kiri maupun pembagi nol kanan. Jadi kalau tidak ada pembagi nol kiri maupun kanan, maka akan berlaku hukum cancelasi. Jadi hanya berlaku pada ring yang tak memuat pembagi nol. Ya, contohnya A, B sama dengan AC, maka simpulannya B sama dengan C. Syaratnya adalah tidak ada pembagi nol. Kalau ada pembagi nol, nggak berlaku. Contohnya, misalkan di Z6. Apa contohnya nih? 2 kali apa nih? 2 kali 4 sama dengan berapa 2 di Z6? 2 kali 4 sama dengan 2 ya. Bisa dipahami ya. 2 kali 4 itu 8 di Z6 tuh. 8 itu 2. 2 kali 1 juga sama dengan 2. Bisa nggak disimpulkan 4 sama dengan 1? Nah, salah jadinya kan. Jadi cancelasi perkalian tidak berlaku pada ring yang memuat pembagi nol. Hanya berlaku pada ring yang tidak memuat pembagi nol. Berikutnya, jika D suatu daerah integral yang berhingga, maka D adalah suatu hil. Jika daerah integralnya berhingga, maka dia akan berubah menjadi hil. Nah, seperti di set P tadi, set P ini dia daerah integral, P berhingga, maka dia jadi hil. Jadi kalau kalian mencari contoh hil yang bukan daerah integral, carilah yang ordernya tak berhingga. Ya, contohnya tadi ya, mengapa saya berikan contoh Z? Karena ini tak berhingga. Nah, dia tak hingga. Kalau dia berhingga, dia daerah integral ya pasti jadi fill. Jadi untuk mencari yang tak hingga, mencari yang fill, beda integral, cari contoh yang tak hingga. Oke, lanjut. Nah, ya, itu dulu untuk pertemuan, untuk pembahasan tentang pengantar ring. Silahkan dicermati lagi contoh-contoh yang ada di bukunya, dan juga kalian coba latihan soalnya. Oke, kita berjumpa lagi di pembahasan topik berikutnya. Terima kasih.